halaman 23 ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Baris paling bawah, utlubul ilma, tuntutlah oleh kalian al ilma akan ilmu, walau bisin, sekalipun di negeri Cina. Sin itu Cina. Jadi ada satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi utlubul ilma, tuntutlah ilmu, walau bisin, sekalipun di negeri Cina. Sampai situ hadisnya ini. Ya, jadi yang selanjutnya itu lanjutan hadis lain sebenarnya. Fa inna talabal ilmi, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu fariidhatun, merupakan kewajiban, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Masyhur, sudah sering kita mendengar ini, hadis ini sering kita dengar. Okay. Jadi digabung dua hadis, dua redaksi hadis dalam satu ucapan, dalam satu kata kita, dalam satu tulisan. Utlubul ilma walau bisin, kata Rasulullah, tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim, mencakup muslimah. Jadi kalau kita perhatikan, kebanyakan domir kalau dalam ilmu nahwu atau dalam ilmu gramatika bahasa Arab, domir atau kata kita itu kata ganti, kata yang dipakai pengganti dari nama, itu biasanya yang dipakai mudzakkar, laki-laki. Di Quran juga seperti itu. Di Quran rata-rata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang laki-laki yang beriman. Tapi maksudnya mencakup juga perempuan, Jadi alasannya itu dalam ilmu usul tafsir dibahas itu litaglib, artinya karena kebanyakan hukum Islam itu berlakunya di pihak laki-laki. Kebanyakan berlaku di pihak laki-laki. Yang jadi qadhi laki-laki, yang jadi ujar kita jadi apa? Jadi imam laki-laki, yang jadi ini laki-laki. Makanya banyak digunakan bahasa di situ adalah untuk laki-laki. Sekalipun tetap mencakup perempuan. Menuntut ilmu wajib atas siapapun itu, muslim atau muslimah, laki-laki perempuan, wajib menuntut ilmu. Qala Sayyiduna al-Qut, berkata penghulu kita atau pemimpin kita, seorang wali kutub, seorang wali Allah Ta'ala, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi sidin ini yang mengarang Ratibul Haddad, Abi Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Kata sidin apa? As-sinu, sin tadi atau Cina tadi, iqlimun ba'idun, sebuah tempat, ba'idun yang jauh, min ab'adil mawadhi', di antara tempat-tempat yang paling jauh. Jadi ujar sidin, Cina tuh jauh benar di sidin pada sini, karena kan mengukur di zaman dahulu mulai wadah sidin Nabi Abdullah Al-Haddad, makamnya di Tarim, makam sidin di Tarim, jauh ke Cina karena kan Cina bagian timur, sedangkan Yaman mungkin masuk Asia Tengah mungkin, Yaman. Jadi jauh. Jadi termasuk tempat yang paling jauh. Qalilun minan nasi, sedikit dari manusia, man yasilu ilaihi, yang sampai ke Cina. Jadi Jersidin kada banyak manusia yang sampai ke Cina. Alasannya apa? Li bu'dihi,
karena jauhnya Cina tadi, jauhnya Cina. Fa idza wajaba 'alal muslim, maka apabila wajib atas setiap muslim ayatlubal ilma, menuntut ilmu, wa in kana fi hadzal mahal, sekalipun di tempat ini Jarsiden, di tempat yang jauh tadi, wa in kana fi hadzal mahallil ba'id, sekalipun di tempat yang jauh tadi, fa kaifa la yajibu, maka bagaimana tidak wajib, alaihi, atas muslim tadi, idza kana baina ulama, kalau dia atau apabila dia berada di antara para ulama, wala ya'khudhuhu fi talabihi katsir wa mu'natin, wala ya'khudhuhu, dan tidak ada yang mengenainya, fi talabihi, dalam menuntut ilmu, katsiru mu'natin, banyak rintangan atau banyak masyaqqah, kededa. Kemudian wala masyaqqatun, dan tidak ada masyaqqah juga kata beliau, wala masyaqqatin, bisa wala masyaqqatin, wala masyaqqatun, dan tidak ada masyaqqah katsirah yang banyak, artinya tidak ada rintangan. Jadi maksudnya ujar Sidin, menuntut ilmu saja diungkapkan Rasulullah wajib, sekalipun jauh ke negeri Cina, sekalipun ke tempat itu sekedar pengucapan aja inggih. Maksudnya kada mesti ke Cina juga inggih, artinya sekalipun tempat yang sangat jauh wajib menuntut ilmu. Kalau di kampung itu kededa ulama, kalau di tempat itu tidak ada orang alim, maka tetap wajib menuntut ilmu sekalipun wadah orang alim tadi jauh. Artinya harus bertakun inggih, harus bertakun. Kita misalkan tinggal di satu tempat yang tidak ada ulama di sana, ulama tidak ada inggih. Di zaman misalkan kayak zaman dahulu, internet kadeda, ulama kadeda. Kalau hendak bertakun hukum agama harus melakukan perjalanan jauh, tetap wajib, tetap wajib. Artinya di tempat yang jauh aja wajib menuntut ilmu, apalagi kalau berada di antara para ulama. Artinya apalagi kalau di kampung situ, di kota itu banyak ulama, masih kada mau menuntut ilmu, padahal kada banyak masyaqqah, kada banyak kesusahan. Artinya ke masjid, ke majelis taklim berkendaraan, inggih, imbah tu nukar bensin, alhamdulillah kawaja. Habis itu lagi masjidnya nyaman, inggih, masjidnya nyaman, ba-AC, inggih. Dijulungi orang pulang wadai di pengajian, inggih, apa pulang dapatnya besokan, misalkan besokan minggu Ahad berkah, ada nasinya sudah, inggih. Apalagi kurangnya masih kada mau belajar, kada mau menuntut ilmu, sadang, inggih, sadang. Jadi seperti itu, inggih. Artinya ujar Rasidin di dalam hadis tadi, Nabi menyatakan yang jauh aja wajib. Seandainya di kampung itu kadeda tuan guru, kadeda ulama, kadeda kiai, kadeda siapa yang paham agama, wajib tetap harus tulak ke tempat ulama yang jauh. Apalagi kalau memang tinggal di sekitar ulama, artinya di tempat itu banyak yang bisa ditakuni, masih kada mau, inggih. Masih beralasan kenapa sembahyang misalkan melakukan ini itu padahal membatalkan, aku kada tahu ya. Nah, salah, inggih. Zaman sekarang itu kadeda istilah kada tahu. Zaman sekarang kadeda istilah kada tahu, inggih. Sama kayak masalah, inggih, ini ulun berbicara tentang muktamadnya Syafi'iyah. Muktamad pendapat kuat Syafi'iyah bahwasanya berdehem ketika sholat dan menimbulkan dua huruf itu kada boleh. Berdehem ketika sholat lalu menimbulkan dua huruf kada boleh, kecuali kalau memang di rukun qauli, rukun bacaan kayak Fatihah lawan at-tahiyatul yang terakhir. Jadi misalkan inggih pian ruku atau sujud, atau misalkan kada baca apa-apa, sudah tuntung baca Fatihah lalu berdehem, kemudian berdehem itu menimbulkan dua huruf, maka ujar Imam Syafi'i, dalam muktamad Imam Syafi'i, batal salat. Menimbulkan dua huruf, rata-rata orang berdehem menimbulkan dua huruf, ha dengan mim. Ya kalau ada ha ada mim, ada ha ada m, ada ha ada m. Atau ada a ada ha. Jadi seperti itu. Jadi kada boleh dalam pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita ikuti,
kada boleh berdehem kecuali di Fatihah, dan itu pun dengan catatan dia tidak bisa melanjutkan Fatihah kecuali memang harus berdehem. Contoh misalkan imam membaca sampai di Maliki Yaumiddin, sampai di Maliki Yaumiddin hendak menyambung ke ayat selanjutnya kada bisa, harus berdehem. Misalkan sudah bahasa kita tuh sudah nyengkel mau kada mau berdehem, itu diperbolehkan. Atau di tahiyat akhir, di at-tahiyatul akhir, misalkan ulun tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka, kada kawal lagi nyambungkan, sudah nyengkel, nah di situ boleh dehem. Selain dua itu kada boleh. Dalam pendapat Mu'tamad Syafi'iyah seperti itu. Lalu misalkan sudah tegawi dahulu-dahulu kayak apa? Kalau sudah tegawi dahulu-dahulu ya berarti dialihkan ke mazhab lain yang membolehkan. Tapi kalau sudah tahu sekarang, maka yang dipraktekkan di Mu'tamadnya Imam Syafi'i, pendapat kuat di mazhab Imam Syafi'i, karena kita berwudu dengan mazhab Imam Syafi'i, kita rukun sembahyang ikut mazhab Imam Syafi'i. Maulah kena membatalkan umat mazhab imam lainnya, kalau artinya kita kan konsisten dari awal ikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi itu. Atau misalkan lagi ujar orang berokok itu ujar orang yang kita ketahui bahwasanya berokok atau merokok itu kan membatalkan puasa. Merokok kada termasuk makan, kada termasuk minum. Makan kada, minum kada, tapi kebutuhan sehari-hari juga. Bagi yang merokok, alahan pada makan. Jadi merokok kada termasuk makan, kada termasuk minum, tapi membatalkan puasa. Lalu ada orang beralasan, aku kada tahu jer. Ulun kada tahu pada membatalkan. Salah, kada boleh beralasan kada tahu. Kenapa? Pian diam di kawasan ulama, sampean tinggal di Palangkaraya, di tempat yang banyak yang bisa ditanya tentang hukum agama, maka tidak ada alasan kada tahu. Apalagi zaman sekarang sudah ada YouTube, sudah ada Google. Tapi lon Google itu berhati-hati juga, pilih-pilih juga betakun. Jadi seperti itu. Jadi di tempat yang jauh pun kita harus menuntut ilmu, seandainya di tempat kita kadida yang bisa ditanya tentang ilmu. Lalu yang jadi pertanyaan, apa ilmu yang wajib kita tuntut? Jadi apa ilmu yang wajib kita tuntut? Pertama yang wajib kita tuntut adalah awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama wajib atas manusia adalah ma'rifatul ilah, mengenal siapa Tuhannya. Minimal ujar kita belajar ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, minimal belajar akidah 50. Apa itu akidah 50? 20 sifat wajib Allah Ta'ala, yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Lawannya wujud kan artinya Tuhan itu ada. Lawannya apa? Kebalikannya tidak ada. Tidak mungkin Tuhan tidak ada, mustahil Tuhan tidak ada. Kemudian satu sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Satu sifat jaiz artinya sifat yang tidak wajib, tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. 4 sifat wajib Nabi: amanah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kebalikannya lagi lawan sifat jaiz, sifat yang harus atau yang mungkin terjadi pada diri Nabi. Contohnya seperti bahwasanya Nabi itu bisa sakit, Nabi bisa kawin. Nabi bukan malaikat, Nabi bisa sakit, bisa kawin, bisa makan, bisa minum. Jadi seperti itu. Minimal belajar akidah yang 50 tadi, minimal. Kalau ada waktu sempatkan, Kemudian apalagi yang wajib dituntut? Ilmu yang kita pakai atau yang kita perlukan setiap hari. Apa yang setiap hari? Sholat. Apa aja yang berkaitan dengan sholat? Toharoh, bersuci. Bersuci itu meliputi istinja, bebasuh jar kita. Bagaimana bebasuh yang benar, bagaimana air yang sah dipakai untuk cebok, bagaimana untuk mandi wajib airnya yang sah yang mana, untuk wudu yang sah yang mana, belajar sholat juga. Jadi itu minimal yang wajib. Lalu misalkan pian pedagang, maka wajib juga pian mempelajari ilmu jual beli, supaya kada jatuh ke riba, supaya kada jatuh ke apa? Kada jatuh ke dalam transaksi yang tidak diperbolehkan oleh agama.
Misalkan pulang pian inggih hendak berhaji atau hendak umrah, maka wajib pian belajar tata cara manasik. Kayak apa manasik yang benar, kayak apa haji yang benar. Nah, misalkan karena sebelum puasa, sebelum Ramadan, maka wajib belajar tentang ilmu puasa. Apa yang membatalkan, sekalipun kita sudah tahu, maka perlu kita ujar kita tuh kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang, oh ini membatalkan, oh ini enggak, oh ini membatalkan ini enggak. Nah, seperti itu. Itu yang wajib. Kemudian yang termasuk di antara yang wajib dituntut juga atau dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan hati atau tasawuf. Bagaimana supaya hati kada sombong, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang ikhlas, bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit riya, penyakit ujub, bangga dengan diri sendiri. Nah, itu di antara yang wajib dituntut. Kada semua ilmu diwajib dituntut, kada inggih. Artinya bagi kita yang kada hendak berhaji, artinya bukan berarti kada hendak, tapi belum diberi kesempatan berhaji, kada wajib kita belajar manasik. Yang penting kita tahu bahwasanya haji itu wajib ketika ada kemampuan. Tapi kada wajib kita kayak apa cara tawaf, kayak apa cara sa'i, kayak apa cara mengambil miqat dan lain sebagainya, bagaimana cara memakai ihram. Kada wajib karena kita belum diwajibkan untuk berhaji. Sama kayak kita sekarang. Wajiblah belajar apa? Belajar tentang zakat. Kada wajib inggih. Karena yang dizakati kadeda misalkan betuhuk pian misalkan ujar orang Banjar itu betuhuk atau boyuh-uyuh belajar tapi belum wajib, maka kada kada harus gitu nah inggih. Contoh kayak orang belajar faraid. Faraid itu ilmu tentang hak waris mewaris. Belajar mulai awal belajar sampai menguasai, sekali ditakuni adalah bisi harta kadeda aja. Nah, kadeda inggih. Tapi kalau diminta orang menghitungakan inggih. Nah, itu orang belajar tentang jual beli kesana kemari belajar jual beli, sekali ditakuni apa gawian pian ya menggojek di sini. Nah, jadi itu. Jadi bukan berarti sesuatu itu menjadi wajib ketika sudah diperlukan ketika itu. Nah, inggih. Kayak kita misalkan hendak menyewa ijarah ajar kita menyewakan sesuatu, maka harus belajar tentang hukum sewa menyewa. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita belum terkena kewajiban, maka tidak harus mengetahuinya. Yang pasti wajib kita pelajari adalah tentang sholat, bersuci yang sehari-hari, sholat, bersuci dan lain sebagainya. Kalau berjualan, maka harus tahu apa rukun jual beli, ada ijab, ada qabul. Artinya ujar kita tuh kalau bahasa Banjar tuh ada tukar, ada jual inggih. Amun pian kada paham bahasa tukar jual, ada saya beli, saya jual inggih. Kalau inggih kebiasaan orang Banjar tukar aja. Yang mana hendak ditukar aja orang inggih. Yang mana hendak ditukar. Sekalipun nanti pembahasan fikih itu pasti melebar. Bagaimana kalau kayak di Indomaret, di Alfamart, supermarket yang kada ada akad, nah itu nanti ada pembahasannya. Jadi seperti itu. Jadi kehidupan kita di dunia ini kada lepas dari hukum Allah Ta'ala. Pasti ada hukum. Pasti ada hukum. Kalau kita kada tahu, maka kita bertakun. Dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikri, orang yang paham agama, orang yang tahu. Kalau kalian tidak mengetahui, ujar Allah Ta'ala, maka bertanya. Biar kita tuh malu bertanya sesat di jalan. Jangan disambung peribahasa Banjar sebutingnya inggih. Ujar orang Banjar malu bertanya sesat di jalan, banyak betakun bungulnya ketahuan. Itu salah inggih. Salah. Bagus tadi malu bertanya sesat di jalan, artinya kalau kita kada mau betakun, bagaimana kita mau tahu jalan untuk menuju ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian qala al-Habib Abdullah Al-Haddad, masih perkataan Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, ujar sidin, man kana tab'uhul baladah, barang siapa yang sifatnya bawaannya lahir itu adalah baladah. Baladah ni jar kita maaf inggih kada tapi pintar. Nah bahasa Banjarnya kada tapi pintar. Inggih ujar guru alif ba ta sa, jarnya alif ba ta ja. Ujar guru pulang fa pa janya
fa pa fa aja fian ni aja orang kada bisa difaksa-faksa aja nggih. Jadi ngalih nya ada orang nang kasihan nggih dasar bujur ngalih jar kita tapi jarang. Jadi ujar Habib Abdullah Al-Haddad, mangkana tab'uhul baladah, orang yang pembawaannya dari lahir adalah baladah. Baladah itu jar kita yang ngalih tadi itu bang nggih kada tapi pintar ngalih benar. Maka ujar Sidin fa alaihi bil ibadah, maka wajib atasnya atau jalan yang harus ditempuhnya adalah ibadah, dengan ibadah. Artinya misalkan ada orang inggih hadir orang ini termasuk ngalih inggih ingat atau jar kita menghafal tuh ngalih terus belajar ngalih kada mau ingat inggih kada mau ingat dasar bujur dari Allah Ta'ala seperti itu sudah. Maka apa yang harus digawi orang tuh jalannya harus ditempuhnya beribadah aja, banyaki membaca Quran, banyaki bertasbih, banyaki membaca sholawat. Itu kejadian di pesantren inggih. Ada di pesantren, salah satu pesantren 5 tahun sudah di pesantren masih ikro 5 pian. 5 tahun sudah di pesantren masih ikro 5. Akhirnya apa disuruh oleh guru-guru, udah ikan banyak bersalawat aja sudah. Mudah-mudahan banyak bersalawat apa diberi pertolongan oleh Rasulullah kena banyak bersalawat, banyak berkhidmah lawan apa lawan pesantren, lawan guru-guru. Mudah-mudahan karena ada berkah jadi apa jadi kita mudah-mudahan karena ada berkahnya sekalipun karena di kampung jadi penambaan. Kalau penambaan meniup banyu kah nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya nggih. Jadi orang nang pembawaannya dasar ngalih nggih, maka ujar Sidin kada perlu nang belajar banyak-banyak ujar Sidin. Cukup apa ngarannya? Cukup banyak beribadah, banyak bersolawat, banyak bertasbih dan lain sebagainya. Terus ujar Sidin, wa man kana lahu, dan barang siapa yang mempunyai fahmun waqad, pemahaman yang tajam, artinya paling kada jar kita tuh standar lah, menghafal bisa, memahami bisa, ini bisa, maka ujar Sidin fal ilmu lahu munqad, maka ilmu adalah jalan untuknya. Jadi kalau misalkan kita bisi murid atau keluarga jadi pintar maka jangan disia-siakan kepintarannya. Sekolahkan kemana jangan disia-siakan kepintarannya. Tapi amun orang tadi atau misalkan murid tadi itu pinangalih, maka suruh banyak beribadah, banyak mengaji, banyak bersolawat dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada dua jalur, kalau kita lihat misalkan keluarga kita atau misalkan murid kita tuh pinangalih, menghafal ngalih dan lain sebagainya ngalih, maka suruh banyak beribadah aja, banyak sembahyang sunat, banyak bertasbih, banyak sholawat, banyak apa nggih. Tapi kalau dia punya pemahaman yang bagus, otaknya bagus, minimal standar, sekolahkan. Apalagi kalau punya pintar misalkan, punya bakat nggih, sekolahkan, suruh menghafal Quran atau misalkan anak jadi dokter kah, anak jadi apa terserah nggih. Dokter apa. Hanya sebenarnya kada harus semuanya jadi apa? Jadi ujar kita ibarat di dunia pesantren itu kada harus semuanya jadi orang alim Yang penting jadi apapun itu, yang penting punya dasar agama, punya basic agama. Jadi dokter yang soleh, jadi pegawai yang soleh, jadi pedagang yang soleh, jadi pejabat yang soleh, terserah aja. Yang penting ada basic agama. Yang penting ada basic agama, basic agama. Jadi seperti itu. Kemudian waroda datang fil athar di dalam sebuah riwayat, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala takaffala, menanggung, li talibil ilmi, untuk penuntut ilmu itu, birizqihi, dengan rezekinya. Jadi dalam sebuah riwayat ada yang berbunyi seperti ini, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menanggung rezeki penuntut ilmu. Atau ujar kita, orang yang mau belajar ilmu agama, orang yang mau memperdalam ilmu agama, orang yang mau menghadiri majelis taklim, semakin
rancak, semakin rajin menghadiri majelis taklim, maka insya Allah rezekinya semakin besar, tanggungan dari Allah Ta'ala, artinya semakin nyaman, semakin dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Makanya pernah salah satu guru kami, Dr. Al-Habib Segap Baharun, ditanya, apa Bib pesugihan yang paling mantap Bib? Ya, ujar Sidin, pesugihan yang paling mantap diantaranya adalah pertama berbakti kepada orang tua, yang kedua adalah sering hadir majelis taklim. Pesugihan yang paling mantap atau pesugihan yang paling manjur, paling luar biasa diantaranya adalah berbakti dengan orang tua, yang kedua adalah sering hadir majelis taklim. Itu pesugihan. Jadi karena berdasarkan dengan hadis tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala menanggung bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bagi orang-orang yang mau belajar ilmu agama, apa yang ditanggung Allah Ta'ala? Rezekinya. Kemudian qala Sayyiduna Al-Habib, berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, masih perkataan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nafa'allahu bihi, kata beliau, hadza takaffulun khas ba'da takaffulil 'am. Ini tanggungan khusus setelah tanggungan umum. Alladzi takaffalallahu bihi, yang Allah Ta'ala menanggung dengannya, likulli dabbatin fil ard, bagi setiap makhluk yang ada di muka bumi. Kan semua makhluk yang di muka bumi ini ditanggung oleh Allah Ta'ala. Rezekinya ditanggung, makannya ditanggung, nafasnya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Amun orang mati berarti habis sudah rezekinya. Makanya biasanya ujar orang kampung, Sidin tuh jam habis akan rezeki Sidin lagi aja. Habis akan rezeki. Ada istilah seperti itu. Jadi Allah Ta'ala kan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang berada di atas muka bumi ini pasti ditanggung Allah Ta'ala rezekinya. Tapi ini tanggungan khusus, tanggungan umum. Artinya semua yang di muka bumi pasti ditanggung Allah Ta'ala rezekinya. Lalu ada jaminan khusus lagi. Tadi jaminan umum, jaminan khusus, tambahan jaminan adalah kalau mau belajar ilmu agama, maka tambahan jaminan lagi dari Allah Ta'ala. Kalau mau menghadiri majelis taklim, mau belajar, maka jaminannya bertambah dari Allah Ta'ala, bahwasanya rezekinya tambah mudah dari Allah Ta'ala. Kemudian fayakunu maknahu, maka menjadi maknanya adalah ziyadatut taysir, bertambah mudah. Kemudian waraf'ul mu'nati wal kulfati, dan mengangkat kesulitan dan kesukaran, fi talabir rizqi wa husulihi, dalam mencari rizki dan mendapatkannya. Jadi secara umum Allah Ta'ala menjamin semua makhluk di muka bumi pasti selama masih ada umur, selama belum sampai ajalnya, pasti ada aja yang dimakannya, ada yang diminumnya, ada yang dihirupnya napasnya. Itu jaminan umum. Semua yang ada di muka bumi pasti dijamin Allah Ta'ala seperti itu. Dalam Al-Quran seperti itu. Tapi ada lagi jaminan khusus. Bagaimana mendapatkan jaminan khusus? Yaitu tadi, dengan menghadiri pengajian, belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Itu jaminan khusus. Makanya insya Allah artinya melihat dari pengalaman terdahulu orang-orang kuitan bahari, kainini bahari, pian asalkan aja misalkan ada di antara keluarga, di antara yang pian tanggung nih, misalkan ada anak pian atau misalkan keponakan pian yang pian tanggung belajar ilmu agama ini, misalkan halus belajar ngaji, misalkan inya teganal, misalkan sekolah di madrasah, insya Allah nyaman tuh rezeki, nyaman rezeki. Itu pang yang ulun lihat dari kuitan bahari, kuitan ngalih bahari, kuitan ngalih. Cuma alhamdulillah semenjak arnya anaknya mau belajar agama, ada yang mau belajar agama, ada yang mau ke madrasah, ada yang mau TPA belajar ngaji. Mulai situ dinyamani oleh Allah Ta'ala, jar kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Jadi seperti itu. Jadi ujar kita di antara cara supaya dimudahkan Allah Ta'ala rezeki tadi menghadiri majelis taklim, berbakti dengan orang tua, kemudian lagi apa? Ada menanggung orang yang belajar ilmu agama. Barangnya
Misalkan ada anak pian sekolah TPA, ada anak pian yang mengaji ke orang di apa namanya rekai santren, ujar guru anak ngeramli, bati-bati guru nyawa kada makan batu nangai aja siden. Guru nyawa kada makan batu, artinya jadi artinya ujar kita apa namanya berterima kasih lah, bentuk berterima kasih nggih dengan guru. Jadi seperti itu. Terkadang orang-orang awam di luar tuh giliran apa namanya giliran yang sifatnya lebih ke umum mereka berani, tapi giliran yang tentang mengaji TPA sesuatu itu malah lebih diperhitungkan, dengan alasan harus ikhlas. Ikhlas itu masalah sidin lawan Allah Ta'ala, masalah kita kan berbuat membalas kebaikan sidin. Jadi seperti itu. Tapi jarang terjadi di lingkungan kita itu biasanya masyarakat yang kadeda pengetahuan agama sama sekali. Jadi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat, dan kelak di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus, di dalam surga firdaus al-a'la. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu